hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna taufiqas salihin. Wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman 'allamana wa liman ta'allama ala aydina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaaba ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaaba syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tayyib. Al-yawm sana'khudh madat at-tauhid. Naam. Makna al-aqidah. Man taqra? Dari Kamsadah. Tafaddali. At-tauhidu al-mabahasul awal al-aqidatu wa tauhidu makna al-aqidah al-aqidatu fil lughati min al-aqdi wa huwa al-jam'u min atrafi syai' wa syaddi wa shiddati Atraf syai' wa syaddi wa shiddati tawassuqi wa amma fil istilahi fa huwa jazmul qalbi wa aqduhu ala tauhidillahi ta'ala wa ma wajabal imanu bihi duna syakkin. Makna tauhidi at-tauhidu lughatan minal wahdati wa hiya intiradu minal wihdati wa hiya intiradu wa makna wahadahu tauhidan ay ja'alahu wahidan wa tauhidu istilahan ifradullah subhanahu bima yahtasu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Aqsamut tauhidi yang qasimut tauhidu ila salasati aqsamin hiya al-awwal tauhidur rububiyyati wa hiyal iman wa huwal imanu bi anna Allahu huwal khaliqur raziqul mudabbirul ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Wa qad aqarra bihil musyrikuuna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Asani at-tauhidul uluhiyah wa huwal iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Asalis tauhidul asma'i was sifat wa huwal imanu bima wurida fil kitabi was fil kitabi was sunnati min asma'illahil husna wa sifatuhul ula imanan bila tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala ta'wilin wala tashbihin wala tamthilin ala haddi qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Wa dalilu hadzal qismi qauluhu ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzi yulhiduna fi asma'i wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Wa sifatuhu ta'ala nau'ani huma al-awwal as-sifatu dzatiyah wa hiya allati la tanfaqu anillahi ta'ala kal ilmi wal hayati wal qudrati wa sam'i wal basari wa basani as-sifatul fi'liyah wa hiya allati tata'allaqu bil masyiati wal qudrati kalistiwa'i wan nuzuli was sahti wal farhi. Syurutu sihhatil aqidah la takunul aqidatu sahihatan illa bi syartaini al-awwal al-mutaba'atu wal maqsud biha ayyakuna kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam huma masdaru aqidatil muslim. Tsani al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mali wa tarki riya wa hadha syartani yushtaratani fi kulli amalin minal a'mali salihati allati yataqarrabu bihal muslimu ila rabbih wa khaliqihi. Naam, syukran Zarifah. طيب الآن نتحدث عن التوحيد والعقيدة. Al-aqidatu lughatan minal aqdi wa huwal jam'u min atrafis syai' wasyaddu wa shiddatut tawattuq. Itu al-aqidah
min haitsul lughah bimakna syiddatut tawatsuq. Nah, wa ma fil istilah jazmul qalbi wa aqdihi ala tauhidillah wa ma wajabal imanu bihi duna syak. Idzan at-tauhid fil istilah jazmul qalbi wa aqduhu ala tauhidillah. Idzan najzim fil qalb najzim bi anna Allah huwal ilah al-wahid wa ma uh, yataratab alaihi minal iman duna syak duna syak. وهذا قيد هنا دون شك. لماذا؟ لأن سوف نتحدث عن المشكوك في قلبه فما الحكم إلى آخره. هذا سوف نتحدثه لاحقا بإذن الله. ولكن من حيث فلذلك يذكر هنا دون شك. نعم، العقيدة لابد منها اليقين والجزم. لا يدخل فيه شيء من الشك أبدا. ومعنى التوحيد لغة من الوحدة وهي الانفراد، ومعنى وحده توحيدا أي جعله واحدا. نعم، أي توحيد من حيث اللغة بمعنى واحد من الوحدة. والتوحيد في الاصطلاح إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، إذن إفراد الله بما يختص به. إذن ننفرد بأن الله هو العالم هو القادر وله صفات إلى آخره. نعم، هذا هو معنى التوحيد. ننفرد بأن الله هو الذي القادر الرزاق إلى آخره. ونجزم أيضا بأن له أسماء وكذلك صفات إلى آخره. نعم. ثم أقسام التوحيد ينقسم التوحيد إلى 3 أقسام، هي توحيد الربوبية وهو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي يحيي ويميت. نعم، توحيد الربوبية من يعني من الرب، وهو الخالق الرب الخالق الرازق المدبر، وهو الذي يحيي ويميت. نعم. وقد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال تعالى وإن سألتهم من خلقكم ليقولن الله فأنا يؤفكون. طيب، إذن المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا من ربك مثلا فسوف يجيبون بأن رب هو Allah Subhanahu wa taala, walakinnahum yaj'al al-asnam wasilah. Naam, hadza huwa ma warada fi kutubi at-tauhid. Jadi orang musyrik pada zaman dahulu itu, kalau menurut pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini ya, bahwasanya mereka itu kalau ditanya siapa Tuhannya, mereka pasti akan menjawab Tuhannya itu Allah. Akan tetapi mereka di suatu waktu juga asyroka, makanya dinamakan musyrik, karena mereka beriman kepada Allah, tapi mereka apa bahasa Indonesianya, menyembah Tuhan lain selain Allah juga. Asyroka ya, bahasa Arabnya asyroka, bahasa Indonesia lupa. Nah, menyekutukan. Nah, mumtazah Allah yafta'alaik. Jadi menyekutukan Allah, maka itu dinamakan musyrik. Karena nanti ada perbedaan antara kafir dan musyrik dari segi. Jadi musyrik kafir itu bainahum umum wa khusus. Gitu. Kalau orang yang melakukan syirik, nah nanti di pembahasan syirik ada kan syirik besar dan syirik kecil. Nah, kenapa dinamakan syirik? Karena mereka percaya sama Allah, beriman kepada Allah, tapi di satu sisi juga menyekutukan beribadah kepada Tuhan yang lain, menyekutukan Allah gitu. Makanya dinamakan musyrik gitu. Nah, kemudian tauhid al-uluhiyah wa huwa al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiq lil ibadah wahdah. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, tauhid al-uluhiyah yaitu al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiq lil ibadah gitu. Bahwasanya
Sorful ibadah ya cuma kepada Allah aja, nggak boleh kepada siapapun. Nah, az-zabhu lillah, as-shalah lillah, ad-du'a lillah. Kemudian apalagi yang khusus kepada Allah? Istighosah. Nah, itu khusus kepada Allah. Tawakkul ila akhirih. Nah, itu semuanya hanya patut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menurut pembagian yang ini, tauhid asma wa sifat wa huwal iman bima warada fil kitab was sunnah min asma'illah al-husna wa sifatihi al-ula imanan bila tahrif wala ta'til wala takyif wala ta'wil wala tashbih wala tamsil ala hadid qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nu'min bi anna lillah asma wa anna lillahi sifat. Nah, jadi Allah itu memiliki nama ya yang patut kita ketahui ada 99 ya. Kemudian Allah juga memiliki sifat. Nah, tapi kita nggak boleh bertanya bagaimana. Kemudian nggak boleh juga kita la yajuzu lana at-ta'til wa takif wa tahrif wala ta'wil wala tashbih. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Lianna Allah Subhanahu wa taala munazzah an ama siwahu. Nah, kenapa kita nggak boleh? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, kata ulama itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan dan banyak bertanya seperti itu adalah bid'ah. Itu dua. Tiga, otak manusia itu nggak akan mampu mencapai terhadap ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah tanya gimana gimana gimana. Cukup beriman, ya kan? Beriman dan juga lihat tanda-tanda kebesaran Allah kayak gitu. Nah, itu tips dan trik memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama juga ada yang bilang, nah banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan itu kan pasti datangnya tuh dari setan ya. Hal-hal kayak gitu datangnya tuh dari syaitonir rajim. Dan mereka nggak akan putus asa sampai manusia ya, sampai orang yang dia goda, sampai manusia yang dia goda itu mati. Segitunya niatnya setan dalam menggoda manusia. Nah, kita sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang belajar, ya, sebagai orang yang belajar, Allah kasih taufik untuk belajar ini, belajar tauhid, jangan mau kalah sama syaitonir rajim, gitu. Dan setan itu yang paling harus kita lawan ya. Nah, taib. Kemudian wadalil hadza ودليل هذا القسم يعني دليل توحيد أسماء وصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه sayujzauna ma kanu ya'malun gitu. Jadi kata ulama bahwasanya ni'matul iman hiya min akbarin ni'am allazi an'amallahu bihi ibadah. Jadi nikmat iman itu kata ulama adalah salah satu nikmat yang terbesar yang dimiliki seorang muslim. Pertama iman dulu, setelahnya baru nanti. Kok nih bisa kenapa iman? Ketika orang beriman, nah beda ya orang muslim sama mukmin, ya. Kalau orang mukmin, kalau orang mukmin dikasih cobaan sabar, dikasih nikmat bersyukur, dikasih kesulitan dia bertadabur apa ya kira-kira jalan keluarnya. Uh, Dia tahu kalau misalkan oh Allah sedang ngasih cobaan misalkan. Terus dia jadi berpikir, oh mungkin ini cara Allah untuk mengingatkan dia untuk lebih dekat kepadanya misalkan. Atau ketika dia bersabar dia tahu, oh iya deh nanti kan bakal ada pahalanya gitu. Terus dia misalkan bertawakal atau misalkan dia jadi rajin ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan nggak akan dimiliki kecuali oleh orang yang beriman, ya enggak? Jadi bisa paham kayak gitu itu dalil alal iman, dalil alal iman. Kalau dikasih tahu nggak mau dan seterusnya, nah itu di harus dikasih tanda tanya. Kenapa ya kok dia dikasih tahu nggak nerima istilahnya kayak gitu. Misalkan iya kamu tuh sabar gini-gini. Misalkan. Terus dia nggak nerima. Ya, ngapain gini-gini gini bahwa orang yang nggak sholat aja kayak begini. Nah, kalau udah kayak gitu,
ya udah, nauzubillah, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau orang yang beriman dikasih tahu, ya udah sabar aja, siapa tahu kayak gini, dikasih afirmasi positif, dia nerima. Nah, berarti itu tandanya hatinya masih masih bekerja dengan baik, keimanannya masih bekerja dengan baik. Nah, akhlaknya, istilahnya, amal ibadahnya, sholatnya itu masih bekerja dengan baik, istilahnya, berefek terhadap hidupnya hati. Karena hidupnya hati itu dengan iman, gitu. Matinya hati tanpa adanya iman, gitu. Nah, yang kemudian wasifatuhu ta'ala nau'an, dan Allah memiliki dua sifat. Sifat az-zatiyah wa hiya allati la tanfaku 'anillah kal ilm wal haya wal qudrah was sama' wal basar. Ini sifat yang enggak la tanfaku 'anillah ta'ala. Nah, wasifat al-fi'liyah wa hiya allati tata'allaq bil masyiah wal qudrah kal istiwa wan nuzul was sakhat wal farah. Hadhihi qasamahu al ulama bi annahu min as-sifat al-fi'liyah. Taib, syurut sihat al-aqidah. Nah, bagaimana biar akidah kita sahih? La takunul aqidatu sahihatan illa bisyartain. Awalan al-mutaba'ah, wa thaniyan al-ikhlas. Al-mutaba'ah bima'na al-maqsud biha an yakuna kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW huma masdar akidah al-muslim. Nah, ya. Sumber akidah kita ya Al-Quran dan sunnah. Ya. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala? Ya, dari Al-Quran. Nah, siapa yang apa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW mengetahui ilmunya itu dari Allah juga, ya kan? Rasulullah SAW itu bukan cuma apa ya namanya utusan Allah, nabi, tapi Rasulullah juga finafsil waqt, ya, finafsil waqt muallim li ashabihi. Nah, jadi uh, ada nama kitabnya Ar-Rasul Al-Muallim. Nah, itu. Jadi bahwasanya Rasul itu kalau misalkan dapat suatu, ya kayak kayak contohnya aja turun wahyu. Rasulullah ngajarin sahabatnya kayak gini. Misalkan ada sahabatnya bertanya atau melakukan hal yang misalkan dia belum tahu, terus Rasulullah ngajarin yang benar kayak gimana. Nah, jadi Rasul itu fi nafsi juga guru bagi para sahabat. Nah, di satu sisi itu. Di sisi lain Rasulullah SAW ketika di Madinah juga sebagai kepala negara. Jadi di Madinah tuh ibaratnya um, apa ya, kota atau negara kecil lah pada pada zaman itu, di mana kepala negara tertingginya tuh Rasulullah SAW gitu. Rasulullah mengatur segala semuanya. Nah, kemudian al-ikhlas lillahi ta'ala, syarat sahnya akidah. Adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala fi jamil a'mal wa tarkir riya. Wa hadzani syartani yashtaritan fi kulli amalin min al-a'mal salihah allati yataqarrabu biha muslim ila rabbih wa khaliqihi. Nah, jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'il a'mal, di seluruh pekerjaan. Jadi seluruh pekerjaan itu tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, Antuna belajar. Belajar niatnya itu pertama ya udah lillahi ta'ala, biar dapat ilmu, biar bisa bermanfaat, biar ilmu itu bisa bermanfaat, biar bisa nanti misalkan ketika udah dewasa bisa jadi ya bermanfaat lah untuk diri sendiri, ilmu yang udah dipelajarin itu. Nah, itu salah satu contoh dari ikhlas juga gitu. Jadi nggak mengharapkan apapun. Jadi mau nanti outputnya gimana, selama kita udah ikhlas karena Allah, output yang tidak sesuai dengan keinginan kita pun kita akan menghadapinya dengan biasa-biasa aja. Kenapa? Karena niat awalnya adalah karena Allah. Jadi mau nanti efeknya, misalkan nih antara belajar, mau masuk misalkan UI lah, UI gitu. Nah, niat belajarnya nih udah lillahi ta'ala aja, biar ilmunya bermanfaat, nempel di otak, kepake. Kepake nanti ketika udah lulus misalkan, ketika lulus SMA misalkan. Nah, kemudian itu udah niatnya lillahi ta'ala. Tapi Antuna di satu sisi pengen juga deh masuk UI, kayaknya enak deh apa jurusan ini, misalkan jurusan A misalkan. Nah, kemudian udah belajar tuh kan, nah udah belajar lillahi ta'ala, ternyata
takdir berkata lain. Anti masuknya ke fakultas B misalkan. Kan kalau anak kata ya kalau sekarang, kalau zaman dulu tuh ada pilihan satu, pilihan kedua. Nggak masuk pilihan pertama, nggak zaman dulu juga sih. Ya sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kayak gitu. Kalau nggak kalau nggak masuk pilihan pertama, dia otomatis masuk ke pilihan yang kedua. Kalau sekarang aku kurang tahu gimana. Nah, Faiza dia ternyata masuk ke pilihan kedua. Nah, ketika dia masuk ke pilihan kedua, karena nih, karena orang tersebut ya, si Fulanah ini tadi keimanannya tuh level tinggi istilahnya. Amin. Kemudian dia ikhlas belajarnya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dapatnya yang B pun dia bakal bersyukur. Kenapa? Karena dia beriman. Beriman terhadap apa? Terhadap kodok dan kodarnya Allah. Satu. Dua, dia tahu bahwa, oh berarti ini pilihan Allah nih buat saya. Saya nggak tahu kalau pilihan saya tuh bakal bagus atau enggak ke depannya untuk saya. Jadi saya nggak mau bergantung kepada keinginan saya. Tapi ketika Allah takdirin B, berarti itu udah pasti yang terbaik. Gitu. Ini contoh ya, contoh sederhana misal. Nah, jadi itu efeknya si ikhlas. Efeknya si ikhlas itu ketika outputnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kitanya bisa menerima dengan lapang dada. Kenapa? Karena yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke tauhid, kembali ke sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke sifat zatiyah dan fi'liyahnya. Sifat zatiyahnya Allah, annahu alim. Wa kadzalika qadir. Nah, qadir, kudrah. Wa sifat fi'liyah annahu apa namanya uh, ya begitulah istilahnya. Dan ala bil masyiah wal kudrah. Nah, apa ketetapannya Allah ya udah kayak begini berarti udah baik bagi saya. Nah, itu efeknya akidah. Jadi kita belajar akidah, tauhid, segala macam, jangan cuman oh iya, tapi coba dikaitkan dengan apa namanya kejadian-kejadian kita yang sehari-hari gitu. Nah, ketika udah bisa kita tatbik ya, udah bisa kita uh, apa namanya praktekkan ke kehidupan sehari-hari, pasti akan terasa gampang gitu. Jadi misalkan nih ada orang bilang ya udah sabar aja, siapa tahu pilihan Allah yang ini terbaik. Nah, ketika Antuna dikasih tahu sama teman Antuna kayak gitu ya, nggak bakal marah. Kenapa? Karena temennya benar, temennya ngasih tahu tuh benar. Dan seharusnya terima kasih sama temennya karena udah diingetin ke ke Allah lagi, diingetin ke tauhid lagi. Gitu. Oh iya ya, kemarin belajar tauhid ya. Kan di tauhid kayak gini kayak gini kayak gini. Oh, ternyata ini tujuannya belajar tauhid. Jadi bisa mempraktekannya ke diri sendiri. Ya enggak? Karena nikmat tertinggi ya setelah iman itu adalah rohatul qalb. Nah, rohatul qalb itu bisa sampai ke tahap rohatul qalb itu ketika udah beriman kepada Allah atau enggak? Ya enggak? Hmm. Kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar oh akidah, tauhid, terus rububiyah, uluhiyah, tapi maksudnya tuh lebih besar dibanding itu gitu. Maksud dari kenapa kita harus belajar tauhid itu ujung-ujungnya kembali ke kesehatan mental kita kalau kata anak zaman sekarang. Gitu. Itu sebabnya. Karena kalau misalkan orang yang terlalu baik ini gimana 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 itu bisa ditelusuri ya, bisa ditelusuri mungkin mungkin terlalu bersandar kepada pikirannya sendiri, terlalu bersandar kepada kemampuannya sendiri. Gitu. Mungkin ya, mungkin bisa ditelusuri akarnya, mungkin itu. Coba dibalik mindsetnya. Bahwasanya kita berusaha, tapi tetap Allah yang menentukan. Terus apakah usaha kita yang kemarin itu sia-sia? Ya enggak ada sesuatu yang dilakukan karena Allah itu bakal sia-sia. Nah, itu maksud dari ikhlas. Nah, akidah juga harus ikhlas. Gitu. Makanya di sini ada tarkir ya. Nah, nah, ria itu kan permasalahan hati ya. Permasalahan hati yang mana kita nggak bisa tahu nih orang ria atau enggak kecuali emang dia menampakkan itu ya. Menampakkan bahwa ya apa merendah untuk meroket istilahnya kayak gitu. Tapi kita jangan suzon juga. Kita cukup tahu aja. Cukup tahu misalkan kita ngerasa
kayaknya nih orang mau ini deh, mau merendah untuk meroket, ya udah cukup dalam hati, nggak usah lagi diceritain ke teman. Lu ngerasa nggak sih dia tuh merendah? Nggak usah kayak gitu, cukup untuk diri sendiri aja kayak gitu. Nah, al-mabhatus asani al-islam wal iman. Mantap, Bro. Nah, sahabat. Tafadholi Husna. المبحث الثاني الإسلام والإيمان. معنى الإسلام: الإسلام في اللغة هو الانقياد، وأما في الاصطلاح فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو دين جميع الأنبياء عليهم السلام وإن اختلفت. نواقض الإسلام: من نواقض الإسلام: الأول الشرك في عبادة الله، الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، الثالث من لم يكفر المشركين أو الشك في كفرهم أو صحح مذهبهم، الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، الخامسة من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، السابع السحر، الثامن مظاهرة المشركين أو موالتهم على المسلمين، التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. معنى الإيمان: الإيمان لغة هو التصديق، والاصطلاحا هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله ورسوله مع الإقرار بالقلب المستلزم للقول والعمل، فهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. تأثير المعاصي على الإيمان: المعاصي والخروج عن طاعة الله، فكل من فعل كبيرة أو أصر على صغير يسمى عاصيا، والعاصي لا يخرج من الإيمان بمعصيته بل هو مؤمن عاص، ولكن إيمانه ينقص بسبب المعاصي لأنها تنافي كمال الإيمان. أنواع المعاصي: تنقسم المعاصي إلى قسمين: الأول الكبائر وهي جمع كبيرة، وهي كل معصية عليها حد في الدنيا أو عقاب في الآخرة كالزنا وأكل الربا. الثاني الصغائر وهي جمع صغيرة، وهي ما ليس عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وعلى المسلم أن يبتعد. أن يبتعد عنها لأن الاستمرار في فعلها يجعلها من الكبائر. Nah, syukran Husna, barakallahu fiq. Al-an al-Islam wal iman. Makna al-Islam. Ma huwa al-Islam? Al-Islam fil lughah huwa al-inqiyad. Wa ma fil istilah fahuwa al-istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah bit-ta'ati wal bara'ati minasyirki wa ahlihi wa huwa dinu jami' al-anbiya alaihi wassalam wa in ikhtalafat. Naam. Jadi Islam itu adalah agama seluruh nabi yang Allah utus. Semuanya agamanya tuh Islam. Cuma namanya belum Islam ya. Namanya mungkin namanya sebelum Rasulullah diutus tuh namanya agama tauhid. Jadi nggak ada tuh ceritanya Nabi ini menyembah, nggak ada. Semua Nabi itu beragama Islam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nah kemudian datanglah kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad ya datanglah pengikut-pengikutnya. Kemudian pengikutnya itu menyeleweng dari apa yang diajarkan oleh para nabi tersebut gitu. Nah, nah kemudian nawaqid al-iman, apa aja yang bisa membatalkan Islam? Sorry, kita nawaqid Islam dulu. Pertama, asyirku fi ibadatillah wal billah. Syirik. Nah, syirik itu bisa membatalkan keislaman. Nah, syirik besar. Nah, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal alaihim. Nah, jadi soal syafa'ah wa tawakkul ala ghairillah min nawaqidil Islam. Jadi menjadikan antara dia dengan Allah itu ada perantara, ya kayak orang kafir itu kan pakai perantara berhala segala macam. Nah itu nggak boleh. Kemudian minta syafaat kepada selain
eh, kepada selain Allah, kepada selain Rasulullah SAW. Nah, itu nggak boleh. Dan bertawakal kepada selain Allah. Itu juga min nawaqid al-Islam. Nah, kemudian man ya'taqada anna man lam yukafir al-musyrikin wa kadzalika asyak fi kufrihim aw sahaha madhhabahum. Jadi, orang yang bilang bahwasanya agama ini benar, agama di luar Islam itu benar, sahaha madhhabahum, atau misalkan ada orang kafir, terus kita bilang, saya ragu deh sama kekafirannya dia, nggak boleh. Man lam yukafir al musyrikin. Misalkan orang kafir, ya udah dia jelas kafir, tapi dia nggak mengkafirkan orang kafir tersebut. Nah, itu juga bisa membatalkan Islam, keislaman. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika dia tidak mengkafirkan orang musyrik, atau ketika dia ragu terhadap kekafiran orang musyrik, berarti setengah i'tikadnya dia mengakui bahwasanya agama tersebut betul, ya enggak? Kenapa? Karena dia ragu, satu. Terus dia enggak mengkafirkan. Ketika dia enggak mengkafirkan orang kafir, berarti setengah dari dirinya mengakui bahwa Tuhan yang orang itu benar, atau ada Tuhan selain Allah, waliyahzubillah. Itu maksudnya. Nah, kemudian mana taqada anna hadiya ghairin Nabi SAW akmal min hadihi wal billah au anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi. Ketika orang beriktikad bahwasanya jalan yang ditempuh oleh selain Rasulullah SAW itu benar, nauzubillah ya, lebih sempurna, atau hukumnya Rasulullah itu ada hukum yang lebih baik dari hukumnya Rasulullah, orang ketika beriktikad kayak gitu udah batal keislamannya. Nah, kemudian man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Ketika orang membenci apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia mengamalkannya, tapi misalkan di hatinya ada sedikit, kenapa sih harus kayak gini? Wal billah. Itu nggak boleh. Faqad kafar. Man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul SAW. Wal billah. Nah, mengejek apa yang menjadi ibadah umat muslim. Mengejek pahala. Mengejek dosa atau balasan ya. Nah, itu juga masuk ke pembatal Islam. Nah, emang bisa ya? Bisa aja. Misalkan orang hidup di lingkungan yang nggak terlalu mementingkan agama Islam. Terus ketika bercanda-canda, ngejek-ngejek, menyeleweng ke agama Islam. Nah, itu sering terjadi. Awal mulanya kayak gitu. Jadi awal mulanya, balik lagi ya ke lingkungan. Gitu. Lingkungannya kurang baik. Kemudian dia hidup di lingkungan yang kayak gitu. Terus dia ikut-ikutan temennya ngajak-ngajak Islam. Padahal dia sendiri Islam. Teman-teman juga Islam, tapi ngajak-ngajak Islam. Kenapa ya kita kayak gini istilahnya? Nah, pokoknya istilahnya mengajak Islam dah. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Dan orang yang kayak gitu harus dijauhin. Jadi jauhilah teman yang mana, kata ulama, kalau kamu malu berbuat baik di depan teman-temanmu, nah jauhin teman-teman kayak gitu. Kalau kamu malu berbuat baik di depan teman-temanmu, jauhin teman-temannya. Berarti lingkungannya nggak baik nih. Kenapa? Karena kalau lingkungannya baik, ketika kita, misalkan nih, ketika kita menutup aurat dengan sempurna, kita nggak pakai celana ketat, kita kerudungnya nggak nerawang, nggak diikat ke belakang, kerudungnya nutup, wah, pokoknya. Nah, kalau misalkan anti malu kayak gitu di suatu lingkungan, dan lingkungan mungkin mengejek kayak gitu, ya udah tinggalin aja. Kalau misalkan orang-orang ngejek kita karena kita berbuat baik istilahnya, nah ya kalau bisa tinggalin lah lingkungan kayak gitu. Kenapa? Karena kata ulama seharusnya kita nggak usah malu berbuat baik sama teman-teman kita. Berarti kalau teman-teman yang ngejek, ya bisa dipahami mungkin mereka nggak suka nggak suka dengan syariat Islam misalnya. Semoga nggak ada yang kayak gitu. Tapi ini banyak terjadi apalagi di antara anak SMA ya atau kuliah. Biasanya peralihan SMA dan kuliah. Temennya awalnya keluar pondok pakai rok misalkan, pakai kaos kaki, kerudungnya panjang. Terus karena teman-teman di kampusnya, oh lu kayak anak pondok banget sih, akhirnya dia pakai celana jeans ketat, tauzubillah.
bajunya pendek, kerudungnya diikat ke belakang kayak pocong. Nah, udah. Temen yang kayak gini tinggalin. Cari temen yang sama-sama mau menuju kepada kebaikan. Gitu. Jadi jangan terpengaruh. Hmm. Ini banyak nih di awal-awal peralihan masuk kuliah, awal-awal ketemu lingkungan baru, teman baru, cari lingkungan yang baik. Nah, nah kemudian manistahza'a syai' min dini rasul. Udah ini tadi. Sihir. Nah, sihir juga waliyadzubillah. Kemudian mudaharatul musyrikin wa mualatihim alal muslimin. Nah, menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin di atas orang muslim. Nah, nauzubillah ya. Nah, kemudian man ya'taqada anna ba'dhan nas yasa'ahul khuruj an syariati Muhammad SAW. Ketika dia meyakini bahwa beberapa manusia tuh boleh-boleh aja keluar dari syariatnya Muhammad SAW. Keluar dari syariat Islam. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu udah membatalkan keislaman juga. Kemudian al-i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Nah, menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Menolak dalam artian ya tadi mengejek, kemudian dikasih tahu syariat yang benar nggak mau, nggak nerima. Nah, kemudian tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Nah, itu juga hati-hati ya, hati-hati. Takutnya bisa jadi membatalkan keislaman. Kemudian ma'al iman. Al-iman lughatan huwa at-tasdiq. Wa silahan huwa at-tasdiq al-jazim bi kulli ma akhbara bihi Allah azza wa jalla wa rasulahu ma'al iqrar bil qalbi al-mustalzim lil qaul wal amal. Aha. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu apa apa yang datang dari Allah SAW dan Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulullah SAW beserta keyakinan ma'a al-iqrar bil qalbi al-mustalzim lil qawli wal amal. Jadi iman itu yaqtarinuhu al-qaul wal amal. Bighaddin nazar an ihtimami at-tasdiq al-jazim fil qalb fala budda aidan an ya'mal al-jawarih bil ibadah wa kadzalika al-iqrar bil qaul. Gitu. At-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Jadi satu kesatuan. Nah, kemudian ta'sir al-ma'asi 'alal iman. Taib. Al-ma'asi waliyadzubillah hiya khuruj an ta'atillah. Ya, orang yang maksiat nah nukuluna. Nah, berarti kita semua pasti bermaksiat kepada Allah. Nah, hiya khuruj an ta'atillah fa kullu man fa'ala kabiratan. Pada siapa yang berbuat dosa besar au asarra ala saghiratin yusamma asiyan. Atau melakukan dosa kecil itu namanya berbuat maksiat. Wal asi la yakhruju minal iman bi maksiyatihi bal huwa mu'min asin. Nah, kalau orang berbuat maksiat itu dia tidak keluar dari agama Islam, la yakhruj minal iman. Karena maksiat yang dia lakukan. Akan tetapi dia mukmin asin, dia beriman tapi dia melakukan dosa. Ya, semua orang mukmin, kita pasti semua banyak dosanya. Walakin imanahu yanqusna, akan tetapi seorang mukmin idza fa'ala ma'siyatan fa imanuhu sawfa yanqus bisababil ma'asi li'anna al-iman yazid wa yanqus. Nah, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan itu yazid wa yanqus. Naam. Yazid bitta'ah wa yanqus bil ma'asi li'annaha tunafi kamalal iman. Karena dengan maksiat itu imannya jadi nggak sempurna. Nah, طيب ثم أنواع المعاصي تنقسم المعاصي إلى قسمين الكبائر والصغائر. الكبائر هو جمع كبيرة وهي كل معصية عليها حد في الدنيا أو عقاب في الآخرة كالزنا والعياذ بالله وأكل الربا والعياذ بالله. Nah, jadi maksiat ada terbagi dua, yang besar dan yang kecil. Yang besar itu yang ada hukumannya dan di dunia dan di akhirat seperti zina. Nauzubillah, itu ada hukumannya di dunia ya. Kalau dia sudah menikah, maka dilempar batu sampai mati. Kalau dia belum menikah, dicambuk. Nah, kemudian pemakan riba, waliyadzubillah, itu juga salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian dosa kecil. Wahia jam'u saghirah, wahia ma laysa 'alaiha had fid dunya, wala wa'id fil akhirah, wa 'alal muslim an yabta'ida anha li'anna al-istimrara fi fi'liha yaj'aluha minal kabair. Nah, jadi maksudnya dosa kecil itu adalah yang mana nggak ada
balasannya di dunia, tapi nggak ada ancamannya di akhirat juga ya dosa-dosa kecil. Nah itu, nah akan tetapi, maksudnya gini loh, kalau zina, aklu riba, waliyadzubillah, nah itu kan ada jelas nanti di akhirat, nah balasannya. Kalau dosa kecil itu nggak ada secara sorihnya seperti itu. Nah akan tapi seorang muslim alaihi an yabta'ida anha, karena membiasakan berbuat dosa-dosa kecil itu ujungnya bakal bakal naik level ke dosa yang besar. Jadi orang yang membiasakan dosa kecil, nggak bertaubat, nggak beristighfar, terus bangga, ya itu nauzubillah. Nah ini penyakitnya kayak gitu, bangga, sombong dengan, jadi bangga sama dosa, sombong sama dosanya. Nah itu nanti bakal naik level ke dosa besar. Ketika udah kayak gitu, ya kata ulama, kalau orang yang meremehkan dosa kecil, wah itu udah bahaya. Jadi orang yang meremehkan dosa itu udah susah tuh, udah susah untuk balik lagi ke jalan yang lurusnya. Kenapa? Karena dia sombong itu tadi. Nah, jadi Allah paling gak suka sama orang yang sombong. Orang melakukan dosa terus dia sombong. Atau sebaliknya, wal aksu sahih. Orang berbuat kebaikan terus dia sombong. Nah, nauzubillah min dzalik. Itu juga pasti saufa yubtala. Saufa yubtala. Akan diberi cobaan karena kesombongan itu. Misalkan dia bilang, ih kok orang kayak gitu sih, ih eh, ini apa namanya, bajunya terbuka banget ya, ih. Pokoknya gitulah istilahnya, ya stahzi, ya mengejek orang lain. Misalkan dia bajunya tertutup sempurna, terus dia ngejek orang lain yang belum berhijab misalkan, dia ngejek. Nah itu hati-hati, hati-hati, kata ulama, jangan pernah ngejek orang lain atas perbuatan dosanya. Karena nanti kamu sayu betalah bima fa'ala. Kamu bakal dikasih ujian sama Allah dengan hal yang serupa. Nauzubillah min dzalik. Kan kita nggak ada yang mau ya yang kayak gitu ya. Jadi benar-benar jaga lisannya. Jaga lisannya nih ya. Khususnya nih ya ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu ya, cewek-cewek ya, jaga lisannya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, nauzubillah kan. Nah, kemudian juga kata ulama, orang yang terbiasa melakukan maksiat kecil-kecil kecil lama-lama menjadi besar. Nah, itu nanti akan mati hatinya. Satu, hatinya mati. Ketika hatinya udah mati, dia udah gak akan memiliki rasa malu lagi. Suka heran nggak? Ih, zaman sekarang kok orang berbuat keburukan kok kayak nggak punya malu? Atau nggak pernah denger gak kayak gini? Ini orang urat malunya udah putus ya. Korupsi sekian triliun, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa happy-happy, masih bisa makan. Emang nggak punya malu? Nah, pernah kepikiran kayak gitu nggak? Kenapa kayak gitu? Karena maksiatnya udah banyak. Itu kata ulama ya, kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang udah banyak dosanya, hatinya mati, udah nggak akan ada lagi rasa malu di dalam hatinya. Gitu. Jadi levelnya nanti dia bakal ngerasa biasa-biasa aja. Nah, kemudian setelah semakin membiasakan diri dengan dosa tersebut, lama-kelamaan dia udah nggak punya urat malu lagi, urat malu udah putus. Karena apa? Karena maksiat itu tadi. Maksiat seperti satu noda, makin banyak nodanya, makin ketutup. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, tapi kan kita semua orang berdosa. Kan, tapi kita semua orang pasti hatinya ada titik hitamnya. Nah, itu gimana? Banyak istighfar. Dosa, taubat. Terus nanti dosa lagi nih. Ya udah, taubat lagi. Emang salah? Nggak salah. Manusia kan kayak gitu. Apakah artinya mempermainkan taubat? Ya enggak. Nah, jadi kalau misalkan udah nggak usah bertaubat, kamu kemarin udah taubat, kamu lakuin lagi. Nah, itu syaiton tuh ngomong kayak gitu. Itu syaiton ngomong kayak gitu. Jadi nggak usah didengerin setannya. Karena setan bakal ngegoda terus sampai mati. Saking gigihnya setan goda manusia, dia bakal goda terus sampai mati. Gitu. Jadi salah, ya udah taubat. Salah, ya udah taubat lagi. Allah lebih senang orang yang kayak gitu dibanding ah udah ah capek taubat mulu ntar juga besok udah salah lagi. Nah, nauzubillah. Jangan sampai kemakan sama godaannya setan. Nah, itu setan tuh ngomong kayak gitu. Kata setan di pojokan, nah kok saya lagi? Emang kamu gitu. Emang kamu kerjaannya. Hmm.
طيب الآن الأسئلة أعطي لكم وقت 5 دقائق للأسئلة ثم نواصل إلى المبحث الثالث. Afwan saja. نعم. Indi soalun fi مم. hal hunaka ta'rifun li tahrif summa ta'til summa tamsil wakadzalika mu'tazilah jahmiyah wa rafidah ma farq saja. نحن لا نتدخل إلى جهمية هو أهل البدع. نحن لا نتدخل في ذلك لأن البحث فيه طويل. Ya kita nggak itu nanti itu mustawa berapa ya, toriko kayak gitu kayaknya mustawa di tauhid itu mungkin mustawa 3 ke atas deh kayak seingat Ana. Soalnya nanti di mustawa 5 mustawa 6 tuh bahas lagi ahlul bid'ah, torikoh mereka, kemudian mereka tuh kenapa dibilang ahlul bid'ah. Nah sekarang kita nggak bahas itu, nanti insya Allah. Nah kalau tahrif ta'til itu pengertiannya ya sama. Tahrif itu berarti apa, merubah. Ta'til itu artinya nggak percaya. Ya, ta'til itu artinya uh, atola yu'atil itu kan artinya apa, berhenti, rusak. Ketika dia nggak percaya sama asma dan sifat yang namanya ta'til gitu. Tarif ta'til wa apa tadi itu ya, ta'rif wa ta'til. Nah, itu semua yang ada di akidah-akidahnya ahlul bid'ah. Ya, seperti tadi ya, Jahmiyah dan segala macam. Kalau antum mau baca sendiri ya silahkan. Tapi itu nanti dibahas di syariah. Kalau sekarang kita nggak bahas itu. Karena bahas fihi tawil, sejarah mereka. Mereka mengingkari tauhid apa aja. Kemudian eh, awal mulanya tuh kenapa bisa terbentuk. Nah, itu dari sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang. Nah, insya Allah fi waktihi. Isbiri, Jazakumullah. Zarifah. Insya Allah fi waktihi. Nah, saja. Jazakumullah khairan saja. Oh iya, Salwa. Salwa Febianti, tafadholi. نعم سادة. Hmm. الرقم الأول عرف العقيدة لغة واصطلاحا. العقيدة لغة هو الجمع من أطراف شيء وشدة التوثق. واصطلاحا هزم القلب والعقدة على توحيد الله تعالى جزم القلب وعقده على توحيد الله. وما وجب الإيمان به دون شك. Hmm. Baik. ثم Salwa Asaria, tafadholi. رقم ثاني أستاذة. Nah, تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. التوحيد لغة من الوحدة وهي الانفراد، ومعنى وحده توحيدا أي جعله واحدا، والتوحيد اصطلاحا إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. nah. Zarifah, tafadholi. Asalis ukur aqsam tauhidi ma bayani kullin minha. Aqsam tauhidi salah satun ar-rububiyah, al-uluhiyah wa al-asma wa sifat. Tauhidur rububiyah wal imanu bi anna Allah wal halikur razik al-mudabbir ladhi yuhyi wa yumit. Wa amma tauhidul uluhiyah wal iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadah wahdah. Wa amma tauhidul asma'i wa sifat wa huwal imanu bima warada fil kitab wal sunnati min asma'illahil husna wa sifatuhul ula imanan bila tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala ta'wilin wala tashbihin wala tamsilin ala asal tamsilin. Nah. Tayyib. Rabi'an, Khawlah. Khawlah dan Fauziyah. Nah, yang mana satu nih? Hanifah. نعم سيدة. Hmm. الرقم الرابع من القسم
من القسم من أقسام التوحيد الذي أقر به مشرك مكة Musyrik. Aha. مشرك مكة توحيد الربوبية. Mhm. Khamisan, nida qatrun nada. خامسا ما هي شروط صحة العقيدة المتابعة والإخلاص. Al-mutaba'ah wal ikhlas. Arifil Islam, Nabila Zahira. Lam asma'uki. Nah, coba buka lagi mic-nya. Coba. Gak kedengeran soalnya. Nabila, kayaknya mic-nya bermasalah ya. Taib khairan, labas. Syafia. Safia Hafana. Al-iman lugatan at-tasdiq wastilahan at-tasdiq wal jazim bi kulli ma akhbara bihi Allah wa rasulihi ma'al iqrari bil qalbi al mustalzim lil qawli wal amal. Khaulah, As-Sabi. Mahia nawaqid al-Islam. نواقض الإسلام الأول الشرك في عبادة الله. Asyirku. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. الثالث من لم Salis. يغفر للمشركين أو الشك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. طيب السابع السحر. نعم يكفي. طيب شكرا. عرفي خلاص. هل الإيمان ينقص حسنى؟ نعم نعم الإيمان ينقص. بماذا؟ الإيمان ينقص بالمعرفة ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة. أيوة صحيح. فوزية، اذكر أنواع المعاصي تفصيلا. Sudah مم. kabair ma'asil kabair alaiha مهم. الكبائر. alaiha haddun fi dunya aw iqabin fil akhirah. مم. Lazim الكبائر أيوة صغائر. صغيرة وهي ما ليس عليها حدا في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. طيب شكرا. الآن أقوم بالتحضير. أستاذة نعم. معذرة أنا أستأذن للخروج. من؟ نعم. وزهر. أيوة. أم، Dari mana ini absen? الآن يوم فبراير يناير. يوم Oke.
Abidah, Hadirah. Afa Fadilah, Agena Rahma, Hadirah. Aisyah Nur, Hadirah. Ajwa Naili, Anisa Mardiah, Anisa Karina, Asma Suraya, Hadirah. Dina Dahlia, Hadirah. Fani Fadilah, Hadirah. Faisa Hafiza, Fauzia Amatullah, Fauzia Sobriana, Hania Azahro, Hanifa Munawiratun, Hadirah. Hanifa Zahra tadi ada ya. Husna Akmilatun, Hadirah. Isnah Nindita, Hadirah. Jihan Nadira, Hadirah. Khawla Ansor, Hadirah. Lutfia Putri, Nabila Zahira, Hadirah. Nabila Azkia, Hadirah. Nada Alsatfina, Hadirah. Nadia Nalani, Nadza Mumtaz, Hadirah. Naziha Salwa, Hadirah. Nida Kotrunada, Hadirah. Oriza Satifa, Konita, Hadirah. Salsabila, Salsabila Nur, Salsabila Ramadhani, Salwa Asaria, Safia Hafana, Hadirah. Salwa Febianti, Hadirah. Shervina, Zarifa, Hadirah Sada. Zaskia, طيب نواصل من تقرأ المبحث خولة. الثالث خولة تفضلي المبحث الثالث كلمة لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز لنا أن نفسر كلمة لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأن هذا النوع من توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ومع ذلك لا يدخلهم في الإسلام. أركان لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله: الأول لا إله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله. الثاني إلا الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، كما أنه ليس له شريك في ملكه. شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله: الأول العلم المنافي للجهل. منافي. الثاني اليقين المنافي للشك. منافي للشك. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي كذب للكذب. الخامس المحبة المناف للبغض والكراهة. السادس القبول المنافي للرد. السابع الانقياد المنافي للامتناع والترك وعدم العمل. طيب وصلي المبحث الرابع. المبحث الرابع الشرك. تعريف الشرك: الشرك هو اتخاذ الأنداد مع الله تعالى.
أي أن تجعل مع الله تعالى نظيرا وشبيها في شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية من الأسماء والصفات. فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البقرة 21. أقسام الشرك. ينقسم الشرك إلى قسمين هما: الأول الشرك الأكبر وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والسجود والذبح له والذبح والذبح له والذبح له وهو يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه. الثاني الشرك الأصغر ما ورد في النصوص مما يسمى شركا ولا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهو لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان: الأول شرك ظاهر وهو ألفاظ وأفعال. فالألفاظ كالحلف بغير الحلف الله بغير نعم الحلف نعم بغير الله وقوله ما شاء الله وشئت وقول لولا الله وفلان. وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه. أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله. الباء شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: الأول الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الثالث الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، والشرك الأصغر لا يخرجه من الملة. نعم شكرا خولة. الآن نتحدث عن كلمة لا إله إلا الله. Makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lana an nufassira kalimah la ilaha illallah bila khaliq illallah. Lianna hadha naw' min tauhid ar-rububiyyah alladhi aqarra bihi al-musyrikun wa ma'a dhalika la yudkhiluhum fil Islam. Karena لأن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية. نعم. ولا يعني يقر بأن الإله هو الله ولكن في نفس الوقت يعبد غير الله. فلذلك لا يجوز لنا أن نفسر لا إله بلا خالق. لماذا؟ لأن هذا من ضمن توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ومع ذلك لا يدخلهم fil Islam. Jadi ma'bud itu artinya yang berhak disembah atau sesembahan. Nah, kalau Tuhan saja, kalau ketika kita bilang la khaliq illallah, nah berarti nanti sama kayak orang musyrik yang mana dia beriman kepada dia percaya kepada Allah, kemudian di finafsil waqt dia beribadah ke asnam ila akhirih. Nah, kemudian
arkan la ilaha illallah, la ilah, yakni nafyu li jami'i ma yu'bad min dunillah, menafikan segala hal yang disembah selain Allah. Nah, kemudian illallah, kecuali Allah, isbat al-ibadah lillah wahdahu la syarikalah kama annahu laisa lahu syarik fi mulkihi. Di mana juga tidak ada yang mengatur segala sesuatu ini selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu alladzi yadur fi ad-dunya hadza tahta yadillah wa tahta amrihi azza wa jalla. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Beda ya sama akidahnya Handus, orang Hindu, atau Budi atau Buddha, yang mana dia percaya sama dewa-dewa. Ada dewa yang merusak, ada dewa yang menurut akidah mereka ya, dewa yang merusak, dewa yang memperbaiki ila akhirih. Bahkan mereka punya 100 dewa. Bayangin, mereka punya 100 Tuhan di dalam akidah mereka. Ketika ditanya, kamu hafal nggak nama Tuhan kamu? Dia bilang, saya aja nggak hafal. Tasawwar. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Kemudian syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah al-ilmul munafilil jahl. Nah, ilm yang mana dia menafikan ketidaktahuan. Jadi kita tahu bahwasanya Tuhan kita Allah. Nah, kemudian al-yakin al-munafil syak, kita yakin bahwa Tuhan kita Allah, nggak boleh ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Kemudian al-ikhlas al-munafil syirk. Nah, kita ikhlas bahwasanya Tuhan kita Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nah, kemudian as-sidqu al-munafiril kadhib. Nah, kita percaya bahwa semuanya itu dari Allah. Nah, kemudian al-mahabbah al-munafil li bughdhi wal karahah. Nah, cinta kepada Allah dan cinta kepada semua hal yang Allah syariatkan ya. Jadi ibadah, ketentuan-ketentuan Allah semuanya itu kita harus terima dan kita harus mencintai sampai level itu. Nah, seluruh ibadah, seluruh puasa, segala macam itu semua harus di dalamnya ada euforianya istilahnya. Nanti nih bulan puasa kita senang, itu tandanya iman. Kalau kita biasa-biasa aja harus dipertanyain. Seharusnya Muslim itu senang menyambut Lebaran, menyambut Ramadan, karena itu adalah bagian dari syiar agama kita dan bagian dari syariat Allah. Kita disuruh untuk mencintai semua syariatnya Allah. Gitu. Jadi ketika kita ada euforia nih, misalkan di Indonesia biasanya rame apa segala macam, itu tabii. Dan itu nggak masuk ke dalam hal yang berlebihan, nah itu sangat dianjurkan untuk bahagia di Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Tarawih, istilahnya kita berbahagia tuh nggak apa-apa. Karena itu emang nikmatnya ketaatan tuh ya itu gitu. Nikmatnya puasa Ramadan itu ya ketaatan, dan ketaatan at-ta'ah turisu al-madah al-farah wal ma'asi turisu al-adamil itminan. Kata ulama, ketaatan itu mewariskan al-farah, kebahagiaan. Ketaatan itu mewariskan kebahagiaan. Dan dosa mewariskan ke adamul itminan. Apa artinya? Apa ya bahasa Indonesianya? Alham. Jadi dosa dan maksiat itu mewariskan rasa was-was, rasa tidak nyaman, rasa takut itu. Dan menurut ulama psikologi, menurut ahli di dalam ilmu psikologi ya. Nah, itu memang betul bahwasanya orang yang melakukan dosa ya, misalkan dia sekali dua kali dia pasti rasa takut. Tapi kalau misalkan dia terbiasa, nah itu udah nggak ada rasa takut lagi. Tapi deep down di dalam dirinya dia pasti dia ada rasa ketakutan itu. Itu udah ada studinya ya, bahwasanya nih kalau orang kafir misalkan mereka cara untuk misalkan mereka nggak tahu apa sih kebahagiaannya lah, jelas mereka kafir, mereka nggak tahu Allah, mereka nggak merasakan iman Islam, mereka nggak tahu. Nah, terus mereka mencari kebahagiaan dengan cara lain. Nah, ketika orang kafir itu baik, dia melakukan charity, dia dia bersedekah, menjadi volunteer, membantu orang lain.
Nah, ini kan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan itu, pasti efeknya kebahagiaan. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa dinafikan. Itu orang kafir. Ketika mereka mencari ketenangan, mereka terjun ke hal-hal kayak gitu. Yang baik ya, kalau yang baik mereka bersedekah, charity, mengunjungi misalkan ke Afrika memberikan makanan, istilahnya kayak gitulah, membantu sesama. Nah, kalau yang nggak benar ya, yang nggak benar, larinya ya ke minuman alkohol segala macam, dan pasti di dalam dasar hatinya mereka pasti ngerasa kosong. Nah, itu yang harus diisi dengan keimanan. Gitu. Jadi orang kafir pun ya, orang kafir pun mereka kalau mau cari ketenangan mereka melakukan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang positif itu mewariskan kebahagiaan. Nah, apalagi kita sebagai orang muslim, kita punya tempat mengadu, kita punya tempat untuk apa istilahnya? Kalau kita bersedekah, kita dapat pahala. Kita membantu orang lain, kita dapat pahala. Gitu. Itu ya. Nah, al-mahabbah al-munafi lil bughdi wal karah. Jadi nggak boleh sama sekali kita membenci syariat Allah abadan. Nggak boleh. Nah, waliyadzubillah. Kemudian al-qabul al-munafi lirad. Nah, kita harus menerima. Menerima apa yang Allah takdirkan, menerima apa yang Allah sudah syariatkan. Kemudian al-inqiyad al-munafi lil imtina wa tark wa adam al-amal. Berserah diri. Nah, berserah diri. Nah, jadi nggak boleh kita menghalangi istilahnya nggak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, itu nggak bisa. Nah, kemudian meninggalkan apa yang Allah syariatkan, waliyadzubillah. Nggak mengamalkan apa yang Allah syariatkan. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, kemudian al-mabahats ar-rabi asyirk. Nah, apa itu syirik? Nah, asyirku huwa ittikhadul andad ma'allahi ta'ala. Menyekutukan Allah. Ay anta ja'ala ma'allahi ta'ala nadhiran wa syabihan fi syai'in min khasa'is ar-rububiyyah awil uluhiyyah awil asma' was sifat. Faman ja'ala syai'an min dzalika li ghairillah faqad waqa'a fi syirk. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, jadi nggak boleh kita menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini waliyadzubillah. Walil asaf syadid. Banyak di negara kita temukan kayak gitu, ya nggak? Menjadikan selain Allah sebagai wasilah gitu. Nah, nauzubillah min zalik. Nggak boleh. Jadi, kayak misalkan di satu tempat ya, dia itu percaya kepada Allah, tapi masih tetap naruh sesajen. Terus, kalau nggak naruh sesajen, nanti penghuni gunung ini marah. Apa kayak gitu? Nggak ada ya. Gunung itu dijaga oleh malaikat. Goa itu dijaga oleh malaikat. Nah, jadi ngapain naruh-naruh sesajen, ngasih makan setan. Setan makin seneng ketika manusia berbuat syirik tuh setan seneng. Nah, jadi nggak boleh kayak gitu naruh sesajen ini gini segala macam, nggak boleh kayak gitu. Karena itu termasuk ke dalam syirik. Nah, karena kalau kita mau zabeh ya, kalau kita mau bersyukur itu hanya kepada Allah. Misalkan kita senang kelahiran atau misalkan lulus kuliah senang banget, saking senangnya misalkan sampai nyembelih onta misalkan. Nah, itu ketika menyembelih niatnya kepada Allah. Niatnya kepada Allah atas syukur, rasa syukur kita kepada Allah udah ngasih kita kelulusan misalkan. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, nggak boleh kalau di beberapa daerah ya ada yang tradisinya misalkan habis panen itu pasti menyisakan beberapa hasil buminya kemudian diarungin ke laut atau ditaruh di gunung tertentu. Ada tradisi kayak gitu. Nah, itu tradisi yang nggak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena tradisi yang tidak sejalan dengan syariat itu nggak bisa dipakai. Tradisi yang bisa dipakai itu yang dia nggak bertentangan dengan syariat Islam. Itu kaidahnya di usul fikih dan di qaid fikih ya. Gitu. Jadi ada syarat-syarat uruf ya, uruf atau adat istiadat yang bisa diterima tuh ada. Gak semua Islam tuh bukan menafikan adat dan istiadat. Islam menerima adat dan istiadat selama tidak bertentangan terhadap syariah. Contohnya apa? Sederhananya ini adat dan budaya di zaman Arab jahiliyah tuh punya istri lebih dari 4. Datang syariat Islam, apakah Islam melarang? Enggak, tapi Islam apa namanya mengatur. Oke,
nggak boleh lebih dari 4 udah maksimal. Itu contoh yang paling sederhana, paling sederhana. Kemudian nah itu yang paling ini yang paling nyata banget. Jadi Islam tuh nggak menghapus adat dan istiadat, nggak, tapi mengatur adat dan istiadat yang ada di apa yang terjadi pada saat itu gitu. Nah, kemudian aqsamu syirk, yanqasimu asyirk ila qismain. Syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbar wa syirk al asghar. Asyirkul akbar huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Kadua ghairillah, sujud, dabah. Nah, ini udah syirik besar nih. Berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, dan menganugerahkan hasil sembelihan kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Nah, ini apa konsekuensinya? Yakhruj minal millah, keluar dari agama Islam dan mengekalkan sahibnya di neraka. Idza mata walam yatub minhu. Gitu. Jadi, kalau udah kafir, ya udah itu udah susah deh urusannya, istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian syirik asghar, nah syirik kecil. Nah, waroda fin nusus mimma yusamma syirkan wala yasil ila darajati syirik al akbar. Nah, jadi nggak sampai derajat syirik besar sih. Tapi ini termasuk syirik juga. Nah, bedanya apa? Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yakhruju sahibuhu minal millah, amma syirik al asghar la yakhruj sahibuhu minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, akan tetapi orang yang melakukan syirik kecil yankusu at-tauhid, lakinnahu yankusu tauhid. Jadi syirik itu bisa mengurangi level tauhidnya gitu. Jadi level keimanannya tuh terpengaruh karena melakukan syirik. Wa huwa wasilah ila syirkil akbar. Nah, syirik kecil ini lama-lama akan menjadi wasilah kepada syirik besar. Nah, kemudian nah, syirik kecil itu dibagi menjadi dua, syirkun zahir wa syirkun khafi. Syirkun zahir itu yang mana nampak. Contohnya alfaz wal af'al. Fal alfaz kal hilfu bi ghairillah. Itu kan nampak ya, zahir. Al hilf bi ghairillah. Itu syirik. Kemudian qaulu masya Allah wa syi'ta. Nah, itu syirik kecil juga masuk ke syirik zahir. Wa qaulau lallah wa fulan, kalau bukan Allah dan fulan, nah itu nggak boleh. Jadi laulallah summa. Nah, kalau waw ataf nggak boleh, tapi summa yang mana dia lebih bawah derajatnya. Nah, kemudian wa amal af'al. Nah, contoh dalam syirik zahir yang berupa perbuatan, mithlu lubs al halaqah wal khayt li raf'il bala au daf'il bala. Make benang untuk nolak bala atau ngangkat bala. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan sama adat istiadat orang Hindu. Orang Hindu mereka pakai khayt warna merah ya. Itu untuk anak nggak paham untuk tujuannya untuk apa, tapi itu termasuk kepercayaan mereka. Pakai benang warna merah yang anak juga nggak tahu udah dibacain atau gimana. Istilahnya itu termasuk dari akidah mereka orang Hindu tadi ya. Pakai gelang yang terbuat dari benang berwarna merah. Itu kebiasaan orang Hindu. Kalau nggak salah Hindu atau ini ya, di India itu kan ada agama Hindu sama satu lagi Sikh. Nah, antara Hindu atau Sikh yang mana mereka kayak gitu. Biasa pakai khayt liraf il bala au daf il bala. Kemudian talik at-tamaim khaufan minal ain wa ghairiha ya. Pakai tamaim ya, atau tulisan yang ditaruh di dilipet-lipet ya, istilahnya jimat lah, tamaim jimat. Jimat untuk raf'ul ain atau daf'ul ain, khaufan minal ain. Nah, kemudian idza taqada anna hadhihi asbab li raf'il bala au daf'il bala, ini jatuh ke syirik kecil. Amma ini taqada annaha tadfa au tarfa bala bi nafsiha fa hadza syirkun akbar li annahu ta'alluq bi ghairillah. Nah, jadi kalau misalkan menjadikan ini sebab, menjadikan dia sebab, tapi yang mengangkatnya Allah. Tapi masih pakai nih sebabnya si khayt ini. Idza taqada anna hadhihi asbab
itu syirik kecil. Nah, tapi kalau misalkan 100% yakin bahwa yang mengangkat ini pasti khoid ini. Ini taqodaan nahatan fa'autar fa'al bala. Ya, kalau dia berkeyakinan bahwa benang ini yang menolak bala atau mengangkat bala, binafsiha, ya binafsiha, tanpa ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala, nah itu masuknya ke syirik besar. Kenapa? Karena dia udah bergantung kepada selain Allah. Tapi kalau menjadi wasilah ya, kayak dia percaya sama Allah, tapi fi nafsil waqt dia pakai jimat untuk raf'il bala, masuknya ke syirik besar. Syirik kecil. Masuk ke syirik besar ketika dia udah percaya full ya. Misalkan dia percaya full bahwasanya yang bisa nolak bala atau mendatangkan bala, menolak bala atau mendatangkan kebaikan itu ya benda ini misalkan. Nah, itu masuknya ke syirik besar. Karena dia udah bergantung kepada selain Allah gitu. Tapi kalau misalkan dia beriman tapi dia masih pakai gitu-gituan sebagai wasilah istilahnya, itu masuknya ke syirik kecil. Nah, kemudian syirkun khafi. Nah, syirkun khafi itu huwa syirk fil iradat wan niyat karya was sum'ah thayyibah. Kayak ria, kemudian biar dikira orang baik, waliyahzubillah misalkan. Nah, itu masuk ke syirik kecil. Masuk ke syirik kecil ya, betul itu perbuatan hati. Kadang ada terlintas kayak gitu. Salah atau enggak? Salah kalau kita turutin. Salah kalau kita turutin ego tersebut. Salah kalau kita turutin dan ngasih makan ego tersebut. Nah, terus bagaimana al-khulus min syirkin khafi? Kasrati al-istighfar. Ketika misalkan ada perasaan, wih, gue, nah istighfar. Wah, aku nih, ada rasa keakuan, sedikit ada rasa kayak gitu, istighfar. Lewat lagi kayak gitu, istighfar lagi. Itu step by stepnya, kata ulama kayak gitu. Setiap ada yang melintas di hati kamu, istighfar. Karena itu akan menjadi dosa ketika kita turutin. Nah, selama itu cuma sekedar lewat, kita istighfar. Itu akan menjadi dosa kalau kita turutin dan kita meyakini bahwa, wah, saya nih. Gitu. Wadih? Oke. Oh, deh saja. Taib. Kan Nah, di laulallah tsumma syi'ta itu juga nggak boleh ya sudah. kalau summa itu maksudnya beda lagi. Yang nggak boleh pakai wa. Oh, Jadi kalau waw itu ya menyetarakan. Menyetarakan. Kalau summa itu kan apa namanya di bawahnya lagi oh, gitu. jadi boleh ya sudah. Tapi ya boleh-boleh aja. Karena kan kita misalkan nih kalau bukan karena Allah dan karena Allah lewat apa ngasih wasilah lewat kamu, nah saya nggak tahu lagi nih apa yang terjadi misalkan ketika ditolongin orang, misalkan hampir nauzubillah misalkan hampir jatuh atau apa. Terus kalau bukan karena Allah dan karena kamu bantuin saya, nah jadi kita makasih ke orang ini, tapi makasihnya bukan karena dia yang full bantu kita, tapi karena Allah menggerakkan lewat orang ini. Gitu. Jadi kan bantuan Allah nggak cuma bantuan Allah kan macam-macam istilahnya. Bisa lewat tangan manusia, bisa nggak lewat tangan manusia, bisa langsung Allah yang bantu, bisa lewat perantara hambanya, kayak gitu. Maksudnya gitu. Nah, sudah. Jazakumullah khairan. Baik. Wa iyyakum. Syukran banat naqtatim bil kafaratil majlis. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.